Oke Lur, selamat datang di Alur. Sebelumnya, apa kalian percaya karma? Atau kalian adalah tipikal orang yang daripada sibuk menunggu seseorang mendapatkan karma atas perbuatan buruk mereka, kalian lebih memilih untuk melupakannya atau mungkin membalasnya? Ngomong-ngomong soal karma, sebenarnya ada hubungannya dengan novel yang akan gue bahas kali ini, yaitu novel Pasien karya Naomi Midori yang diterbitkan oleh penerbit Haru. Novel ini dibuka dengan surat kabar yang berisikan tentang penemuan jasad satu keluarga, yang mana ketika para jasad tersebut ditemukan, kondisinya sudah sangat mengenaskan. Selama berbulan-bulan, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya kasus tersebut ditutup dan disimpulkan bahwa insiden tersebut terjadi karena adanya perebutan warisan yang dihiasi oleh hubungan sedarah. FYI, keluarga ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada ayah, ada ibu, anak pertama beserta istrinya, dan 2 anak remaja cewek cowok. Nah, yang incest itu adalah si 2 anak remaja itu. Nah, pertanyaannya, benarkah insiden tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan polisi? Atau ada orang lain yang turut mencampuri insiden tersebut? Awalnya, gue pikir novel ini akan mengajak pembaca untuk mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Nyatanya, di bab-bab awal, gue udah bisa menebak dengan cukup yakin siapa orang di balik insiden tersebut. Jadi, novel ini lebih ke mengajak pembaca untuk menebak-nebak apa motif pelaku dan dengan cara apa dia melenyapkan satu keluarga itu. Yang mana semua ini digambarkan dalam bentuk sesi curhat antar tokoh, pun nuansa yang diciptakan dalam sesi tersebut cukup terasa menggigit. Mulai dari penggambaran gestur tokoh, hingga apa-apa yang dibahas dalam sesi tersebut benar-benar membuat gue speechless. Namun, terlepas dari apa yang dia lakukan terhadap keluarga tersebut, rasanya gue kalau ada di posisi dia, tentu saja gue nggak akan melakukan hal yang persis seperti yang dia lakukan. Tapi setidaknya gue bakal melakukan pembelaan atau perlawanan. Kenapa? Karena ketika si orang ini datang dan memulai percakapan dengan si orang ini, yang mana karakter kedua tokoh ini tuh bertolak belakang. Sehingga emosi yang tercipta dalam diri gue sama banget dengan respon emosi si dia. Keselnya dia, dendamnya dia, marahnya dia, itu beneran nyampe ke gue. Terus, ketika bagian dimana dia mengeksekusi, gue bener-bener larut dalam petualangan yang menegangkan dan sedikit sangat menjijikan dan ngilu. Meskipun begitu, di bagian dimana keluarga itu pergi ke dukun, gue ngerasa sedikit ada bosan, tapi kalian harus tahu kalau novel setipis ini juga mempunyai plot twist yang cukup mencengangkan. Kayak, hah? Kok bisa gitu? Karena gue juga gak expect kalau novel setipis ini bakalan ada plot twist yang cukup mencengangkan itu. Karena tanpa plot twist pun novel ini sudah berhasil membuat gue merinding. Dan menurut gue, novel ini cocok banget buat pembaca yang ingin berkenalan dengan genre iyamisu atau thriller, karena selain tipis, novel ini memiliki alur yang to the point. So, mungkin itu saja resensi untuk novel Pasien versi gue. Dan buat kalian yang sudah membaca novel ini, boleh banget untuk menceritakan pengalaman kalian selama membaca di kolom komentar. Oke. Kalau tadi berbicara soal novel atau fiksi, sekarang beralih ke kejadian yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Masih tentang penghilangan nyawa satu keluarga yang dilakukan oleh petani tembakau, yang menurut teorinya sih masih mengacu kepada incest. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Charles David Lawson, atau yang akrab dipanggil Charlie, merupakan seorang petani tembakau
yang berasal dari salah satu daerah di Carolina Utara, Amerika Serikat. Charlie lahir pada 10 Mei 1886 dan menikah dengan Fanny Manring pada tahun 1911. Di tahun 1918, mereka memilih untuk mengikuti jejak keluarganya, yaitu menjadi seorang petani. Dan di tahun 1927, mereka berhasil membeli lahan pertanian mereka sendiri di Brockop Road. Charlie dan Fanny dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama ada Mary 17 tahun, Arthur 16 tahun, Carrie 12 tahun, Mabel 7 tahun, James 4 tahun, Raymond 2 tahun, dan Mary Lou 4 bulan. 2 tahun setelah membeli lahan pertanian, tepatnya beberapa hari sebelum hari Natal, Charlie mengajak seluruh anggota keluarganya untuk melakukan aktivitas yang tidak biasa dilakukan oleh keluarga kelas menengah pada tahun itu, yaitu Charlie mengajak semua anggota keluarganya untuk membeli baju dan mengambil foto keluarga. Lalu, di hari Natal, Charlie mengajak Arthur untuk pergi berburu ke hutan, namun di tengah aktivitas berburu, senapan mereka kehabisan peluru, dan Charlie pun menyuruh Arthur untuk pergi ke kota dan membeli banyak peluru. Arthur pun pergi, sementara Charlie menciptakan mimpi paling buruk untuk keluarganya. Setelah Arthur pergi, Charlie pun pulang. Tepatnya, dia pergi ke dekat gudang untuk menyiapkan sejumlah amunisi dan merencanakan sesuatu. Di hari yang sama, Carrie dan Mabel hendak pergi ke rumah paman dan bibinya. Namun, ketika mereka berada dalam jangkauannya Charlie, tanpa aba-aba, Charlie langsung menembak kedua putrinya. Mereka pun terkapar di tempat, dan untuk memastikan jika kedua putrinya itu sudah meninggal, Charlie melayangkan pukulan ke arah mereka. Baru setelah itu, Charlie membawa kedua jasad putrinya ke dalam gudang. Setelah menghabisi Carrie dan Mabel, Charlie langsung pergi dan meloloskan tembakan ke arah Fanny yang pada saat itu sedang ada di teras. Mendengar suara tembakan itu, Mary yang merupakan anak pertama mereka langsung berteriak histeris. Sementara James dan Raymond langsung berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Namun sayang, nyawa mereka bertiga tidak bisa diselamatkan lagi begitu Charlie meloloskan tembakan ke arah mereka. Sumpah kebayang banget, apalagi James dan Raymond. Mereka kan usianya masih balita, tapi harus menghadapi tindakan mengerikan dari ayahnya sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, yang menjadi korban atas tindakan mengerikan sang ayah adalah mereka sendiri. Menurut gue, rentetan kejadian ini sudah cukup sangat menyayat hati, tapi ada satu momen lagi yang lebih menyayat hati. Ya, kalian betul seperti dugaan kalian, Charlie pun menghabisi nyawa anak bungsunya, yaitu Mary Lou, yang masih berusia 4 bulan. Berbeda dengan korban lainnya, menurut dugaan, Mary Lou dihabisi nyawanya dengan cara dipukul hingga tewas. Dipukul hingga tewas. Oh my God. Setelah melakukan aksinya itu, Charlie memindahkan semua jasad keluarganya ke dalam gudang. Dia juga menyilangkan kedua tangan keluarganya, baru setelah itu dia pergi ke hutan. Di hari yang sama, saudara laki-laki Charlie beserta istrinya hendak pergi berburu ke hutan. Namun, sebelum mereka pergi berburu, mereka memutuskan untuk mampir ke rumah Charlie hanya untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kayak, "Selamat Natal Charlie, selamat Natal anak-anak." Namun sayang, apa yang mereka temukan di rumah saudaranya itu, tepatnya di dalam gudang tembakau, adalah sekumpulan jasad yang sudah berlumuran darah. Sontak melihat hal itu, mereka langsung menelepon polisi, dan entah ada momen apa sebelumnya, polisi juga langsung menjemput Arthur yang pada saat itu masih ada di toko untuk membeli peluru. Kebayang gak sih kondisi Arthur pada saat itu? Dia lagi membeli peluru, tiba-tiba
dijemput oleh polisi dan dikasih kabar kalau seluruh anggota keluarganya meninggal dunia. Apalagi itu adalah hari Natal, hari yang seharusnya menjadi momen paling hangat sekaligus berharga buat mereka. Namun tanpa Arthur ketahui kalau dalang dibalik semua kejadian ini adalah ayahnya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian, polisi dan beberapa orang yang masih ada di sekitaran TKP tiba-tiba mendengar suara tembakan dari arah hutan. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka langsung berlari ke arah sumber suara dan menemukan Charlie yang sudah terkapar dengan luka tembak di kepalanya. Di samping jasadnya Charlie juga ditemukan sebuah jejak kaki yang mengitari sebuah pohon, yang mana hal ini tuh menandakan kalau sebelum Charlie mengakhiri hidupnya sendiri, dia sempat berjalan mengitari pohon tersebut. Mungkinkah itu bentuk penyesalan dari Charlie atas apa yang baru saja dia lakukan? Dan untuk motifnya sendiri, kenapa Charlie melakukan hal ini kepada keluarganya dan hanya menyelamatkan Arthur, itu belum diketahui. Namun, ada dua teori yang menguap ke permukaan. Teori pertama, jadi beberapa bulan sebelum kejadian, Charlie ini sempat mengalami cedera otak, yang mana hal ini tuh dipercaya membuat kondisi mental Charlie tidak stabil. Namun, teori ini langsung dibantah dengan hasil otopsi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun hal yang aneh pada otaknya Charlie. Dan teori kedua, adanya hubungan sedarah antara Charlie dan anak pertamanya, yaitu Mary. Jadi ada kesaksian dari kerabatnya yang bernama Stella. Jadi dia itu mendengar percakapan antara ibunya dan Pani. Yang mana dalam percakapan itu, Pani menceritakan tentang kekhawatirannya kalau suaminya itu mempunyai hubungan dengan anak pertamanya. Terus ada juga kesaksian dari temannya Mary yang bernama Ella. Ella bersaksi kalau Mary pernah bercerita kepadanya bahwa dia tengah hamil anaknya Charlie, yang mana kehamilan ini pun sudah diketahui oleh Pani ibunya. Terus ada juga kesaksian dari tetangganya yang bernama Hilhampton. Dia mengaku tahu kalau ada masalah serius dari keluarga Charlie. Namun, dia tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci apa permasalahannya. Karena banyak bukti yang mengarah pada teori incest, jadi ada kesimpulan yang menyatakan bahwa Charlie melakukan ini karena dia tidak ingin seseorang mengetahui tindakannya itu. Tindakan apa? Yaitu tindakan Charlie yang mempunyai hubungan sedarah dengan Mary. Maka dari itu, ia mengakhiri hidup anggota keluarganya untuk menutupinya. Tapi kalau misalkan alasannya itu, kenapa Arthur dibiarkan hidup? Bukannya Arthur lebih masuk akal untuk mengetahui aksinya itu dibandingkan Raymond, James, bahkan Mary Lou yang secara usia aja mereka masih di bawah 5 tahun, nggak tahu apa-apa. Apalagi Mary Lou masih 4 bulan. Mana mungkin dia tahu permasalahan ayahnya sendiri yang mempunyai hubungan sedarah dengan putri pertamanya. Bener nggak? Coba komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini. Dan kira-kira apa motif Charlie melakukan hal ini? Benarkah karena adanya incest? Atau mungkin karena ada alasan lainnya? Coba komen di bawah. So, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye!